masalah literasi ini problem ya. Oke. Untuk anak-anak muda hari ini. Tantangannya berat sekali sebenarnya kita, bukan generasi Gen Z, karena menurut aku Gen Z itu dalam posisinya nggak bersalah. Yang bersalah itu adalah kita yang harus bisa memfasilitasi kebutuhan mereka untuk ada yang salah. Aku balik lagi-lagi nih, sistem pendidikan kita ada yang salah di sini. Kalau masalah itu nggak segera dibenahi dari sekarang, aku nggak sulit untuk bayangkan nanti gimana pemimpin-pemimpin yang tanpa literasi kan mengerikan sekali. Mereka tuh banyak mengalami problem mental health. Problemnya sekarang kan minatnya itu nggak ada gitu loh. Halo Bandung, warga dunia, Oberti kembali ya. Jumpa lagi dengan Oberti, Haris dan Firil. Yes. Gen Z. Mantap ya. Pembahasan Gen Z nih, Bung Haris. Ini tentunya kita dalami lagi ya. Nah, ada sesuatu yang ini masih asumsi bahwa Gen Z untuk mendalami suatu literasi yang kompleks itu nggak terlalu nggak terlalu tune in gitu. Gimana nih Bung Haris? Ya, ini memang membahas Gen Z ini selalu menarik ya. Jadi, isu hangat. Sehangat kopi kita malam ini. Kopi dari Bang Andi dari Gayo. Ini acara ini sponsor oleh Bang Andi dengan kopi Gayo. Sarandi. Nah, ini adalah bapak angkatnya Firil. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi memang masalah literasi ini problem ya. Untuk anak-anak muda hari ini. Karena itu tadi di sesi sebelumnya sedikit sudah kita paparkan ya. Jadi anak-anak muda hari ini itu memang banyak terdistract ya dengan gadgetnya itu. Karena informasi sangat melimpah dan semuanya menarik. Semuanya menarik, semuanya update. Jadi itulah yang menyebabkan kan kalau kita baca buku kan itu kan harus menyepi, menyediakan waktu khusus, berkontemplasi, ngelamun kan. Nah itu nggak banget deh Gen Z itu kan, yang sangat dinamis, yang frame ke frame perubahan peristiwa itu sangat cepat ya. Nah, tapi kalau menurut aku itu harus di treat ya secara khusus ya. Artinya kita tidak boleh menyerah dengan teknologi yang menjadi saingan utamanya itu ya. Jadi gimana ya, kita juga harus melakukan inovasi kali ya, harus berkreasi gimana caranya supaya minat baca anak-anak itu dari awal itu bisa tumbuh ya. Tentu dengan memanfaatkan juga perkembangan teknologi yang ada ya. Jadi bagaimana menumbuhkan minat baca atau literasi itu dengan teknologi yang ada sekarang ini kan. Artinya kan sekarang ini sebetulnya informasi mengenai literasi sangat mudah kita dapatkan. Nah, tapi untuk mendalaminya itu tadi gimana sih cara supaya mereka tidak terdistrak itu juga aku juga masih belum tahu tuh idenya gimana caranya. Mungkin Bung Firil kita berbagi. Aku pernah baca dulu ya bahwa dari bangsa-bangsa ini kan ada juga katanya bangsa-bangsa yang hobinya membaca itu, misalnya Jerman macam-macam kayak gitu ya. Yang itu ternyata sudah mereka tanamkan sejak mereka kecil oleh lingkungan keluarga dia itu. Maksud aku, apakah itu juga berpengaruh juga terhadap ketertarikan Gen Z terhadap literasi itu ya? Artinya berarti kalau gitu kan kita sedang berhadapan dengan budaya kan? Itu urusannya jadi panjang gitu loh. Iya, artinya anak-anak negara-negara modern ya, negara maju, mungkin mereka nggak ngalamin kesulitan untuk memilah informasi yang itu untuk mereka, untuk literasi mereka, karena budaya membaca itu sudah begitu bagus. Tapi kan kita kan belum ada. Berarti kalau gitu
tantangannya berat sekali sebenarnya kita, bukan generasi Gen Z, karena menurut aku Gen Z itu dalam posisinya nggak bersalah. Yang bersalah itu adalah kita yang harus bisa memfasilitasi kebutuhan mereka untuk 2050 gitu. Iya betul, memang budaya baca, budaya literasi itu harus diintervensi sejak awal ya. Artinya kalau kita tidak intervensi ya teknologi yang lain itu yang mengintervensi kan. Kalau saya dulu masih teringat tuh waktu mulai dari SMP ya diwajibkan membuat resensi novel salah asuhan ya. Mau tidak mau harus baca kan? Betul kita ada itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang kok yang seperti itu kenapa tidak diteruskan ya? Harusnya ini kan makin banyak kepustakaan bukan hanya Indonesia kan, kepustakaan dunia pun itu perlu diapresiasi kan. Nah jadi menurutku ada yang salah. Aku balik lagi-lagi nih sistem pendidikan kita ada yang salah di sini. Ya. Kalau problemnya seperti itu, kalau kita sepakat bahwa problemnya seperti itu sebenarnya kan bukan masalah sistem pendidikan, Riz. Kalau menurut aku justru kenapa kenapa kita dari kecil nggak dibiasakan untuk baca sama orang tua kita ya. Artinya bukan bermaksud aku untuk menyalahkan orang tua ya, tapi kan ujung-ujungnya gitu, bukan masalah pendidikan, karena kegemaran untuk membaca itu kan harus dipupuk dari kau bayangkan itu, aja gitu. Ya anak sekarang ya dikasih handphone, dikasih buku. Milih handphone dia. Kan handphone ada juga buku digital. Ya itu nggak dipakai atau mungkin ya nggak tahu aku ya, mungkin dipakai juga ya. Tapi anyway menurut aku ada ancaman. Kita bicara dalam waktu yang sebenarnya relatif singkat loh ya, cuman 27 tahun ke depan ya. 2027 tahun ke depan yang anak-anak sekarang masih ABG, mereka akan jadi top pimpinan di negara ini gitu loh. Artinya kalau menurut aku masalah literasi itu adalah masalah mendasar untuk kebutuhan intelektualitas bangsa ya. Kalau masalah itu nggak segera dibenahi dari sekarang, aku nggak sulit untuk bayangkan nanti gimana pemimpin-pemimpin yang tanpa literasi kan mengerikan sekali, Riz, gitu loh. Iya makanya aku juga nggak kebayang gitu ya. Artinya kan ngeri itu. Top leader itu kan harus punya pemahaman tentang manusia yang komprehensif ya. Nggak mungkin cuma tahu manusia tuh dari berita-berita TikTok yang itu manusia tuh kayak gini kan. TikTok tuh banyak banget, cepet banget kan. Tapi kan memahami manusia dengan hitungan film-film singkat berapa detik saja itu kan beda itu kan, ya dengan baca ya. Iya. Jadi itulah tantangan Gen Z hari ini yang harus diselesaikan itu. Iya, harus diselesaikan. PR besar. Ngeri. Kalau nggak nanti manusia Indonesia itu nggak kebayang gitu ya. Mungkin hanya memahami manusia. Tapi dengan kita mencoba kita harus fair juga sama generasi muda ya, sama Gen Z. Kebetulan ponakan tuh ada 4 yang masih seusia Gen Z. Gua amati ternyata masalah kepekaan sosial mereka itu tinggi loh, Riz. Ya ada positif nih. Iya. Kawan keponakanku, mereka sering, termasuk untuk yang waktu demo kemarin, mereka ambil bagian, tapi dengan cara mereka, gitu loh. Gimana caranya dia? Cara mereka itu dengan di grup mereka diskusi, nggak turun ke jalan. Kalau turun ke jalan juga dia ambil yang fancy gitu, artinya nggak. Kalau demo zaman kita dulu kan harus teman-teman gitu kan, mereka nggak. Artinya sebenarnya ada harapan gitu. Platform sosial media. Terus ngadain kegiatan sosial juga sering mereka, tapi dengan gaya-gaya mereka, artinya gaya mereka itu yang satu, mereka sangat modernistik betul emang. Jadi rapatnya itu juga benar, terus pengorganisasinya benar, artinya tahapan-tahapan untuk menyelenggarakan acara bakti sosial itu benar gitu loh. Artinya sebenarnya nggak blank-blank amat generasi Z sekarang. Nah makanya aku tadi bilang bahwa
mereka bukan dalam kondisi yang disalahkan dan kita nggak boleh menyalahkan mereka gitu loh. Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sekarang itu adalah pemerintah atau negara itu harusnya bisa menutupi kekosongan yang sekarang dialami oleh generasi Z. Apa? Banyak itu, salah satunya literasi itu, ya kan. Terus yang kedua lagi, ada kekhawatiran yang mungkin sekarang juga banyak orang yang mengkhawatirkan bahwa serbuan generasi populer budaya populer yang begitu masif di mereka kan. Itu ya walaupun ini agak sofinistik ya, itu kan membahayakan juga terhadap spirit nasionalisme mereka. Itu juga menurut aku tantangan juga gitu loh. Artinya ya aku nggak menyalahkan kayak misalnya mereka begitu gandrung dengan budaya populer K-pop ya, karena memang seperti kata Haris tadi Mel, budaya K-pop, budaya populer itu emang dikemas dengan warna-warna yang meriah, dengan bahasa-bahasa yang renyah, membuat mereka jadi menyukai itu. Ya kan, ya gitu. Jadi tetap menurut aku harus dibangun, artinya kayak satu aja lah yang berapa bulan yang lalu juga udah mulai populer juga. Kesadaran mereka tentang sejarah bangsa ini juga masih minim. Jangan jauh-jauh ya. Mungkin batasan yang mereka kenal tentang tokoh sejarah paling sebatas Soekarno sama Hatta. Aku nggak yakin bahwa mereka tahu siapa itu Tan Malaka. Ya kan? Aku nggak begitu yakin bahwa mereka tahu siapa itu Syahrir. Atau siapa itu tokoh-tokoh zaman dulu yang begitu hebat kayak gitu kan. Kecuali dia kuliah di FISIP, masa nggak dia tahu. Kecuali iya. Kalau kuliah di FISIP tahu dong. Iya. Nggak, maksudku yang umum. Kalau dulu kan pemahaman kayak gitu kan pemahaman umum. Iya. Gitu. Jadi gimana? Biar maksud aku biar obrolan ini mungkin didengar sama teman-teman atau mungkin pemerintah juga dengar kan. Paling tidak apa yang benar menurut kita yang harus dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk mengisi kekosongan. Nah, atau jangan-jangan ya kalau aku berpikir ya, kalau kreativitas itu kemampuan mereka mengembangkan ekonomi kreatif, kalau itu aku tidak ragukan. Ya, itu betul. Aku setuju. Artinya banyak produk-produk kreativitas mereka yang ya kita mungkin terkaget-kaget juga kan ya. Iya. Artinya nah tapi seperti itu tadi mungkin ya cara mereka memahami dunia ini terbalik. Dalam arti mereka terpapar kondisi kekinian dulu, mentok dulu ngadepi masalah, udah tuh baru belajar ketemu masalah, misal dia tergoncang untuk memahami masalahnya itu, ya mungkin baru dia butuh literasi kan, problem aku kan. Dia butuh untuk stimulus untuk dia belajar gitu. Dia kepentok itu, gimana nih gitu. Nah, itu bisa juga. Mereka belajar atau mendalami literasi itu sesuai kebutuhan. Nah, terus ada satu hal yang menarik ini. Ya sekali lagi aku belajar dari yang ponakanku yang 4 itu. Kulihat anak-anak sekarang itu lebih independen. Mungkin karena mau nggak mau ya orang tua harus menyesuaikan dengan zaman ya. Artinya pendidikan itu juga ditanamkan di anak mereka. Anak sekarang tuh lebih independen. Kalau zaman dulu kan dikit-dikit tergantung sama mamanya. Sekarang enggak gitu. Nah cuma masalahnya tadi aku coba narik ke yang tadi itu. Harusnya kebutuhan untuk membaca atau literasi itu juga harusnya ditanamkan juga oleh orang tua mereka. Ya betul. Itu tapi kan samping itu juga ada juga tindakan proaktif dari pemerintah ya untuk menutup itu. Infrastruktur untuk kita mendapatkan literasi yang bermutu kan. Misalnya kayak di kota-kota provinsi atau kota kabupaten itu harus ada fasilitas perpustakaan yang layak lah ya, berkelas gitu kan. Nah itu sehingga ketika mereka butuh literasi itu anytime mereka bisa, kalau perlu itu perpustakaan di kota itu dibuka 24 jam. 24 jam. Karena kreativitas mereka tumbuh terus kan. Nah, pasti dalam proses kreatif itu mereka tuh pasti mentok lah. Artinya ingin mencari esensi dari yang masalahnya itu apa. Nah, ketika itulah mereka butuh tuh literasi. Jadi menurutku mereka butuh literasi itu ketika mendapatkan masalah yang tidak terpecahkan dengan informasi yang singkat-singkat itu kan. Itu sebenarnya kebutuhan itu bisa diciptakan, dibenturkan aja saat mereka ya di-create itu. Pasti akan suatu titik dia pasti butuh. Perlu intervensi pemerintah nggak atau negara nggak untuk itu? Ya itu tadi.
ciptakan infrastruktur. Bukan maksudku selain itu, kalau itu udah selain infrastruktural ya, maksud aku apa regulasi atau apa untuk misalnya sistem pendidikan di evaluasi total atau apa gitu. Karena kalau menurut aku ya, tanpa ada intervensi negara, aku yakin gempuran budaya populer itu terlampau hebat, pasti akan kalah. Kalau menurutku itu aja kayak ya kalau pemerintah memang care ya kuncinya itu. Ini literasi bermutu kelas dunia itu harus bisa diakses oleh semua anak-anak muda itu kan. Yaitu perpustakaan itu harus berkelas. Di perpustakaan itu mau cari misal sastrawan kelas dunia dari mana aja itu ada. Jadi harus betul-betul didesain gitu loh. Artinya bukan cuma buku ecek-ecek aja yang menu-menu yang perpustakaan itu kan, tapi memang yang up to date, yang itu menjadi istilah mereka kalau mereka ingin melakukan kreativitas, inovasi, mereka tuh punya bahan referensi yang lengkap gitu loh. Nah itu aku pikir itu sangat membantu. Ya, jadi sehingga istilahnya betul-betul untuk berkreasi itu istilahnya ya modal dengkul aja dia bisa menghasilkan produk apa aja kan? Karena semua bahan-bahan untuk mendukung kreativitasnya itu sudah tersedia, dengan mudah kita bisa dapatkan gitu. Ya, bukan maksudku gini, sorry. Kayak misalnya gini, ada intervensi yang signifikan misalnya gitu. Kalau ternyata selama ini, sekali lagi aku sepakat sama kok, kalau itu care pemerintah ada ya. Kalau ternyata sekarang mereka anggap bahwa ini sudah dalam kondisi gawat gitu ya, 27 tahun itu kan dekat lagi ya. Misalnya kalau ternyata disrupsi selama ini begitu banyak di sosmed, kayak misalnya Cina bisa kok nutup Facebook kalau ternyata itu bisa mengganggu rakyatnya gitu ya. Apalagi ini generasi muda. Maksud aku tindakan seperti itu gitu loh. Itu kan konkret dan dampaknya pasti akan bagus gitu loh. Nah, tutup Facebook, tutup ini enggak. Dewi nonton di VPN. Tapi itu bisa di ini. Tapi nature Indonesia itu sepertinya tidak bisa. Kita tuh negara yang sangat terbuka. Secara geografis pun kita bukan negara kontinen yang bisa diisolasi kan. Jadi culture karena beda. Jepang, Cina bisa itu karena dia di satu itu. Iya, aku paham. Makanya maksud aku ya kayak gitu. Selama kita percaya sama aku, gempuran budaya pop ini udah begitu ganas pasti kalah itu. Ya kalau menurutku ya yang paling, sorry bukan aku pesimis ya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Yang paling masuk akal itu ya mereka tuh dibekali dengan segala kebutuhan mereka, peralatan, istilah peralatan tempur lah. Mereka harus disiapin. Jadi tapi menumbuhkan minat itu juga perlu diintervensi juga, Riz. Selama ini kan problemnya itu. Kalau infrastruktur itu akan bisa selesai kalau minatnya itu kuat, mereka akan cari di internet banyak kok itu gitu loh. Problemnya sekarang kan minatnya itu nggak ada gitu loh. Kan ya memang ya itu tadi kan, karena terdistrak itu harus berkompetisi dengan teknologi kecepatan tinggi kan, itu memang ya harus intervensi dari awal dan ya harus dikasih insentif, kasih disinsentif, harus ada treatment, Inilah aku kira baik kebutuhan ya, nanti kebutuhannya ada, mereka malah trennya ke situ. Itu dia. Ya, kayak kita juga ada tren-tren gitu. Kayak dulu ada klub baca dulu kan lagi dulu berjamur ya tahun 80-an film pendek kan orang bikin film pendek semua. Ini belum nih masuk. Tapi kalau kebutuhannya ada, mereka pasti baca juga, belajar juga. Iya, karena tapi kita adaptif ya. Adaptif, namanya juga manusia. Dia pasti adaptif kan. Kita ingat gak dulu waktu kita mahasiswa 80-an akhir kan kelompok diskusi yang menjamur itu karena kebutuhan gitu loh. Jadi aku tren itu belum nampak sekarang itu loh. Budaya intelektual seperti itu. Sebetulnya ini yang khas anak-anak Gen Z ini juga. Jadi dengan kecepatan teknologi informasi yang sangat cepat itu, jadi terkaget-kaget mereka secara psikis juga, secara kejiwaan.
Makanya mereka tuh banyak mengalami problem mental health, ya. Karena istilahnya mungkin membedakan mana realita, mana ilusi itu menjadi semakin susah dengan kecepatan teknologi informasi yang demikian cepat berubah ini kan. Nah, jadi kan mereka perlu semacam untuk menyembuhkannya itu, untuk menyembuhkan problem-problem mereka itu. Nah, itu kan perlu semacam kontemplasi juga kan. Pada satu titik itu mereka butuh referensi, butuh ya mungkin kalau ngobrol sama orang malu atau malas kan. Nah, ya pada akhirnya nanti kalau ada buku-buku yang bisa memang menjawab problem mereka, itu pasti mereka cari. Nah, barulah dari sana kan. Nah, maka juga penulis-penulis juga harus memahami, artinya harus up to date juga dengan problem mereka, sehingga ya itu juga buku-buku yang muncul itu kita buku-buku budaya literasi, budaya nulis juga kan kita miskin juga produktivitasnya. Jadi terjawab tuh untuk menjawab. Atau gini, Riz, ada pertanyaan lucu ini. Artinya kalau mereka boleh nggak menginterpretasikan nasionalisme menurut mereka? Mungkin karena kita terbelenggu dengan nilai-nilai usang ya, bahwa nasionalisme itu harus seperti ini, harus sejarah, paham sejarah. Kalau mereka punya interpretasi tentang nasionalisme, jangan kau kira bahwa aku nggak peduli bersejarah, bahwa aku nggak cinta Indonesia misalnya. Mereka punya hak untuk itu kan. Jangan-jangan mereka punya interpretasi juga tentang nasionalisme versi mereka. Kalau kayak gitu? Nah, nasionalisme itu kan intinya itu kan sebetulnya mimpi bersama kan, tentang nation gagasan nation ya. Waktu kita founding fathers kita tujuan Indonesia merdeka kan karena punya gagasan besar bersama kan, senasib sepenanggungan itu kan. Nah, kalau ditanya nasionalisme mereka, ya mereka tentu punya mimpi mereka juga tentang masa depan Indonesia itu seperti apa kan. Nah, artinya kalau aku sih percaya mereka pasti bisa menciptakan itu kan. Nah, makanya yang penting itu kan ekosistemnya, supaya mereka bisa berkreasi, bisa menjawab tantangan masa depan, dibekali dengan segala macam perangkat yang bisa mereka tumbuh kan. Jadi kalau aku sih optimis. Nah, tadi yang problem literasi itu sebetulnya juga tantangan juga untuk penulis-penulis yang bisa menjawab masanya kan. Kalau dulu salah asuhan, kayak dulu siapa yang nulis novel Kebundan itu, mana gak ada lagi tulisannya kan novelnya selain Megat, ya kan? Itu generasi yang gagal juga ya. Nah, artinya ya literasi itu kan selain yang baca yang menciptakan. Nanti ada seorang penulis generasi Z itu mewakili itu. Dia nunggu nih. Sudah ada nggak? Belum ada, belum. Karena masih umurnya masih sekian kan. Milenial mungkin udah ada. Ada berapa tahun yang lalu anak masih SMP nulis keren itu. Aduh lupa. Coba lihat di Google. Ada dulu itu. Sampai bestseller Mel. Tapi jauh sebelum COVID ya. Iya. Itu bisa. Kalau anak-anak milenial udah mulai ada. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kan artinya gini. Tapi tren mereka nulis ya surrealis gitu deh, yang halu-halu. Jadi gini, kita bisa menilai sesuatu itu kan salah satunya tuh dari karya. Nah, makanya kita sulit karena belum ada yang karya yang mereka bikin. Mudah-mudahan ada ya. Ya udah kalau gitu salah satunya itu aja. Nah, kalau yang agar mereka budaya untuk berkreasi, menulis salah satu. Kalau yang lebih banyak bikin penerbitan aja khusus generasi Z. Nah, kalau yang banyak terekspos itu kan di seni pertunjukan, musik. Itu kan sebetulnya yang ada ekspresif gitu ya. Nah, tapi kan sebetulnya musik banyak. Kreativitas seperti itu kan sebetulnya juga pada satu titik mereka tuh butuh pemahaman literasi kan. Melakukan suatu karya itu kan perlu memahami, mengapresiasi kondisi sosiologi masyarakatnya kan. Jadi mereka juga pasti
butuh baca, punya wawasan yang luas kan. Iya. Kreativitas nggak baca bahaya dia. Iya. Tinggal kita nunggu aja siapa yang kira-kira penulis dari Gen Z gitu ya. Iya. Kita endorse aja siapa gitu ya. Belum perlu kita undang ke sini. Nah, oke. Ya kalau dari sisi itu sih aku optimis ya. Pasti itu. Artinya ekonomi kreatif pasti ada, cuman kita belum tahu aja kayaknya itu. Oke, Bung Firil ya, Bung Haris ya. Nah, ini ke depan kita akan bahas lagi nih masalah potensi yang positif dari Gen Z ya. Betul. Untuk chapter berikutnya kita akan bahas tentang itu ya. Akan ini menarik. Optimis sekali mereka pasti bisa. Warga dunia penonton Oberti ya. Inilah pembahasan kita kali ini tentang literasi Gen Z. Sampai jumpa.